Halo sahabat suara, kami dari cast film Keluar Main 1994. Sekarang kita lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Julep, julep, julep. Kita perkenalan dulu mungkin ya. Jadi kita perkenalkan juga kami dari Cast Keluar Main. Di sini ada nggak cuma ada cast tapi ada filmmaker juga, ada ibu produser dari film Keluar Main. Perkenalkan, nama saya Liani selaku produser film Keluar Main 1994. Ya. Oke. Terus di sini ada Alisa juga. Alisa Savitri berperan sebagai Vivi ya. Iya. Ya, pemeran utama perempuan. Kemudian di sini ada drivernya kok ikut. Apa sih? Andi Jerry siapa? Sebagai Ani, resepsionis bimbingan belajar. Anak sekolah banget, dan saya sendiri host ya pada hari ini. Saya dari kru dari film Keluar Main. Maruk lah kalau disebutin isi posisinya. Oke, jadi karakternya udah semuanya nih. Nah, mungkin bisa satu-satu aja kita jelasin. Iya. Gimana sih Bu proses filmnya, bisa diceritakan mungkin premisnya yang menarik nih biar pemirsa sahabat suara, ya? Sahabat suara bisa tahu. Saya ya? Iya. Iya. Jadi film ini sih sebenarnya kita bikin untuk ini sih anak-anak muda yang punya cita-cita tapi terkendala dengan keinginan orang tua. Sebenarnya kan orang tua itu maksudnya baik ya. Dia merasa lebih punya pengalaman dalam menentukan masa depan anaknya. Tapi di sini anaknya merasa saya nggak mau dihalangi. Saya punya cita-cita. Jadi mungkin jawaban jalan keluarnya itu ada di film Keluar Main 1994. Ya. Ya, di situ ada solusinya. Dan itu memang filmnya sangat relate ya dengan kehidupan. Kenapa di tahun 94 kalau kita bikin, karena kita sebenarnya segmennya itu mau merambah untuk semua umur. Bukan hanya anak-anak muda yang sekarang, tetapi orang yang di tahun 90-an. Iya. Jadi filmnya juga itu drama komedi teman-teman. Jadi nggak setegang itu juga sih. Iya. Jadi bakal seru sih dinikmati Iya. sama teman-teman nanti. Dibuat fun lah secara komedi sehingga tidak begitu menggurui. Backgroundnya juga 90-an. Jadi, Iya. nah di Journey ini kan 99 kelahiran nih. Iya, kelihatan. Bagaimana caranya into iya itu. Ya, masuk ke dalam karakternya. Yang pertama. Iya, karena kan Bahasa Inggrisnya. ya masuk ke dalam karakternya. Iya. Ya, jadi kalau saya sendiri karena memang belakang ya. Jadi memang cari referensi dulu Kak Sabik. Cari referensi dulu bagaimana sih memerankan orang-orang yang ada pada saat zaman itu gitu loh. Dari kan kalau bisa kita lihat ya kan cara bicaranya aja sudah beda gitu. Zaman sekarang sama zaman dulu. Nah zaman dulu itu agak-agak kayak Rhoma Irama kan? Iya. Jadi ya jadi memang cari referensi dulu, bertanya sama Kak Sabek tentunya, bertanya sama para senior-senior juga begitu. Senior ya. Banyak seniornya di film Iya. ini. Iya, banyak seniornya. Nah kalau dari saya kebetulan kan yang develop skripnya bareng juga sama typing juga itu sebenarnya ceritanya nggak yang seperti dibilang-bilang ya. Enggak. Jadi ceritanya memang seperti itu teman-teman. Jadi karakternya ada banyak sekali dan latarnya 90-an, jadi betul-betul butuh waktu buat risetnya. Jadi proses nulisnya aja tembus tahun depannya lagi Bu ya. Gitu sih kurang lebih.
Nah, kalau misalnya nih selama syuting kita kan syutingnya masuk bulan ini ya, kalau nggak salah ya, masuk Setelah bulan setelah puasa. bulan puasa ya. Iya. Tapi proses praproduksinya, reading dan lain-lain masuk puasa. Iya. Nah, momen paling berkesan karena kita juga promosinya waktu puasa nih. Maksud saya aja waktu puasa Iya. kan. Iya Memang benar-benar. berkah Ramadan nih filmnya harus. Sayangnya ternyata di bulan puasa juga. Iya. Gimana momen ininya? Momen berkesannya dari yang di Jernih. Kalau aku ya, momen paling berkesannya itu karena kan bulan puasa ya, jadi kayak Wah, ada alasan buat tidak puasa gitu ya. bukan, jadi kayak gimana ya, jadi tidak terlalu terasa ya kalau lagi puasa seperti itu. Terus juga fun banget lah pokoknya. Gimana Alisa? Aku momen paling berkesan, oh ya, di film ini waktu tag itu kayaknya aku baru pertama kali bawa motor klasik Iya. di film Oh, ini. iya. Ya, jadi di situ aku terus di trailer kayaknya udah kelihatan ya, aku yang gonceng Kak Bratanya gitu loh. Nanti untuk jelasnya nanti boleh dinonton lah di bioskop. Terus selain itu apa lagi ya? Paling tiap hari tuh cast-castnya menghibur, menghibur kita di backstage. Lebih santai ya. Jadi Iya, batu. betul. Jadi kayaknya mereka yang ngebangun mood kita, padahal mereka perannya lebih penting gitu loh. Ada tambahan? Kalau dari Ibu produser, selain Produser. terminnya anak-anak Bu. It's the motherfucking Eagle Double G. Momen paling berkesan. Yang paling berkesan itu senangnya apa ya, pokoknya berkesan deh selama syuting. Ini film pertama juga Ya, ya. ini film Ibu pertamanya Dani. kami. Oke. Iya. Kalau saya paling berkesan itu ini nih, apa namanya? Dapat kesempatan buat casting pemeran-pemeran, jadi ketemu karakter baru, orang-orang baru, terus membentuk karakter mereka tuh kayak tinggalin karakter kamu, pakai karakter yang ini. Ya gitu-gitu yang paling berkesan sih. Sama tantangannya nih, kalau jadi karakter, saya kan nggak merasakan tantangan Iya. jadi karakter ya. Kalau dari Alisa, karakternya sebagai Vivi ya, Iya, betul. tantangannya apa? Tantangannya Vivi sendiri tuh bukan orang Makassar, jadi mesti pakai logat orang luar gitu. Luarnya itu dari Pulau Jawa. Nah, Vivi itu orang dari Pulau Jawa yang merantau ke Makassar, terus jadi siswi juga, terus selain itu juga ngajar di suatu bimbel. Nah, karakternya itu ya itu bahasanya agak di tahun itu beda kan ngomongnya sama sekarang, jadi lebih ke situ sih tantangannya. Kalau saya ya, tantangannya itu lebih ke ini sih, menjaga moodnya. Nah, karena selain jaga mood saya juga harus jaga mood lawan main saya gitu loh. Nah, terus juga karena kan waktu itu aku take-nya kayak malam gitu kan, malam banget jam 2 subuh. Jadi bener-bener kayak harus kelihatan ceria, karena Hani ini juga harus kelihatan ceria dan powerful terus seperti itu. Total berapa lama syuting Bu ya? Total syutingnya itu 20 hari. Kurang lebih 20 hari, 20 iya. hari, kayaknya 25 deh Bu, hampir 25 hari. Iya nggak sih? 25 hari. Sekitar 20, ya. 20 hari melewati. Ya udah deh, ambil genapnya aja deh. 22. Genapin. 30 deh. Tapi emang proses syutingnya agak susah karena kan kalau secara geografis ya, Iya. Makassar itu kan gede banget kotanya, terus kita ambil wilayah-wilayah yang betul-betul kayak pelosok yang menggambarkan 90-an. Settingnya tahun 94. Heeh. Jadi kalau dari kami sih sebagai kru ya yang di lapangan gitu, yang satu-satunya nggak bisa dihalangin adalah suara-suara bising. Pesawat, bilang, perasaan 90-an nggak sesering ini deh pesawat lewat kayak gitu tuh yang agak-agak sulit di Mungkin kadang-kadang cuaca juga ya. Cuaca juga, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. betul. Suara motor beat gitu kan. Terus mana nih produsernya belum bawa air es gitu. Kok jadi produsernya yang bawa RS? Juga tantangan tuh Bu. Nah, gitu. Terus ada scene bola juga Kak. Jadi Iya, jadi betul-betul fisik ya, fisiknya betul. Apalagi harus ada adegan kayak berasa tuh yang Scorpion Kick. Iya, Iya. terus aduh,
mana kasurnya Latihannya. tipis lagi. Wah, kayak gitu ya, banyak tantangannya sih. Nah, selama proses syuting mungkin film ini yang paling banyak ya ekstrasnya. Banyak banget. Oh iya, ngaturnya Iya, gimana, ngaturnya Kak? Kan nggak ekstras. bisa bilang ini. Iya, ekstrasnya tuh. Jadi Sampai lapangan kan jadi di sini. ada tuh. Iya. Bagi tugas sama ada 3 gitu. Ngatur ekstras tuh gimana caranya yang maju ke depan itu nggak yang sebelumnya nongol, jadi kayak mau nunjukin kamu yang muda banget di belakang dong, yang tua-tua yang muncul. Karena kan 90-an kan ini ya siswanya tua-tua kan, jadi yang tua-tua jangan yang muda-muda. Belum lagi ininya ya, kok bajunya kan model baju SMA-nya kan nggak sama dengan yang sekarang. Ikatan rambutnya. Mm-mm. sama bagaimana proses ininya juga pengembangan karakternya ya, proses pengembangan karakter. Kalau dari saya pribadi sih waktu itu jadi waktu casting tuh, waktu proses nulis di kepala tuh udah langsung nyaplok karakternya orang, misalnya tuh kayaknya karakter ini nih harus diperankan sama Ari Kriting, nggak mau saya yang lain. Jadi tinggal memperdaya ibu produser supaya bu budgetnya masukin aja. Tapi memang karakternya nggak jauh, iya, tapi cocok akhirnya karena memang karakternya di develop sedemikian rupa sehingga unik lah dari karakter mereka di kehidupan nyata kayak gitu. Oke, kalau misalnya buat teman-teman yang masih ragu buat nonton film ini sebenarnya pesannya sederhana. Bagaimana menjembatani anak-anak yang ingin mencapai cita-citanya melalui jalur non-akademik, tapi terhalang keinginan orang tua yang lebih mengutamakan akademiknya. Jadi solusinya sih sebenarnya kita kasih di sini, tapi kita nggak menggurui kok mau didengerin nggak didengerin. Tapi kalau kalian punya konflik dengan orang tua, ini filmnya pas banget sih. Gimana Lisa? Ya, jadi film ini juga membahas mengenai bagaimana kehidupan persahabatan di sekolah, terus kisah asmara yang dikemas secara komedi gitu. Jadi buat sahabat suara, jangan lupa nonton di bioskop tanggal 28 Maret 2024 film Keluar Main 1994. Teng 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 teng. Pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop pop pop